Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan surah khusus, surah nomor 63 namanya surah Al-Munafiqun. Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang kisah mereka. Ada dua surah yang sangat kental membahas tentang kisah orang-orang munafik. Al-Munafiqun sendiri dan juga surah At-Taubah. Pada saat Nabi SAW pulang dari perang Tabuk di bulan Rajab tahun 9 Hijriah, itu sebenarnya tujuan Nabi SAW menyerang kerajaan Heraklius, ya, Bizantium Romawi pada saat itu. Tapi karena Heraklius tidak mau keluar dan dia yakin Nabi SAW adalah Nabi, dia takut dikalahkan, maka dia tidak keluar. Ternyata di situ hikmahnya adalah Allah SWT membongkar kedok orang-orang munafik, dan mereka cirinya yang paling dasar selalu bentrok sama agama Allah. Setiap kali Allah mengatakan ini tidak boleh, boleh. Setiap kali agama Allah mengatakan boleh, dia mengatakan tidak boleh. Pokoknya dia bentrok dengan agama Allah, tapi dia menggunakan baju kita, menggunakan lisan kita, sholat bersama kita, gitu kan? Contoh banyak sekali masalah itu. Di perang Tabuk, saya bicara misalnya perang Tabuk itu paling banyak membongkar tentang kedok mereka, dan surah At-Taubah menjelaskan. Kalau tidak salah mulai dari ayat 40-an sampai ayat 90-an. Lebih malah, hampir sampai ayat 100-an. Saya, kalau teman-teman kembali ke ceramah saya di YouTube tentang perang Tabuk, akan banyak sekali saya ungkapkan masalah itu. Tapi saya coba kasih garis besarnya ya. Di antaranya pada saat Nabi SAW mengajak, ya, muslimin, dan wajib waktu itu mereka ikut perang Tabuk. Tidak boleh ada laki-laki yang sehat, sudah balik, tidak punya udzur yang tinggal. Semua harus pergi. Maka Nabi SAW sempat menunjuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menjadi pengganti beliau di Madinah. Karena tidak mungkin semua orang keluar, harus ada pengganti Nabi sebagai pemimpin. Maka Ali bin Abi Thalib menjadi pemimpin. Langsung pada saat itu spontan orang-orang munafik yang tidak pergi ikut perang menyebarkan isu. Oh, Ali nggak diajak sama Nabi karena dia pengecut. Coba dia pemberani, pasti dia diajak di saat pertama. Isu nyakitin orang beriman. Maka Ali bin Abi Thalib dengar gosip itu di Madinah. Ini bayangkan di zaman Nabi ya, mereka lakukan itu. Nanti kita tarik ke realita kita kehidupan sekarang. Antum akan temukan banyak sekali di sekitar kita ini. Ya. Mudah-mudahan di sekitar antum tidak ada di majelis ini. Jadi subhanallah, pada saat itu mereka sebarkan isu itu. Ali bin Abi Thalib terganggu dengan isu itu karena dia sekarang menjadi pemimpin, pengganti Nabi. Karena dia terganggu, dia pakai baju perang, dia susul pasukan. Tengah jalan ketemu dengan pasukan muslimin. Kata Nabi SAW, wahai Ali, apa yang membuatmu pergi ke sini? Saya akan amanahkan kau jaga Madinah. Ya Rasulullah, orang-orang munafik menyebarkan isu kalau saya pengecut. Tapi itu bukan sifat saya, gitu kan? Kata Nabi SAW, wahai Ali, apakah kau tidak ingin posisimu seperti Harun dari Musa? Pada saat Musa alaihissalam pergi menerima kitab Taurat 40 hari di Tursina, maka yang menggantikan di kaumnya adalah Harun, saudaranya. Posisimu seperti Harun. Pulanglah dan jangan peduli perkataan mereka. Makanya kembalilah Ali memimpin tanpa mempedulikan lagi perkataan orang munafik. Itu contoh saja. Beberapa hal yang terjadi itu ya. Kemudian juga disebutkan di dalam surah Al-Munafiqun tentang sikapnya Abdullah bin Abi Salul. Sebenarnya dalam masih surah Taubah juga ya. Ada dua sikap dia yang besar. Ini pemimpin orang munafik. Abdullah bin Abi Salul ini, dia waktu lihat pasukan muslimin keluar, semuanya semangat ingin berjihad. Terkumpul pasukan waktu itu sekitar 30.000 orang. Belum pernah ada pasukan muslim sebesar itu di perang Tabuk. Karena Mekah sudah takluk, waktu itu suku Hawazim sudah kalah, banyak yang masuk Islam dan seterusnya. Intinya, pergilah pasukan ke sana, banyak. Orang munafik ini, dia ingin mengurangi kekuatan umat Islam. Karena dia punya kedudukan di suku Khazraj, sukunya dia, Abdullah bin Abi Salul ini, wa na'udzubillah, kepala munafik, dia bilang, saya juga akan keluar, yang merasa suku saya berkumpul sama saya akan biayai, saya akan begini dan begitu. Banyak orang-orang gabung sama dia juga. Pada saat gabung, dia tunggu, dia bilang tunggu sebentar, biar pasukan jalan kita tunggu, kita paling terakhir di belakang. Dengan kalimat-kalimat yang bohong, kita akan menjaga pasukan, kita akan begini, motivasi orang. Begitu pasukan sudah jalan, dia bilang, lihat pohon-pohon kurma kalian. Kebetulan waktu itu perang Tabuk ini 2-3 hari lagi mereka akan panen kurma, dan itu sumber pendapatan utama penduduk Madinah. Allah SWT lagi sedang menguji keimanan mereka. Maka Abdullah bin Salul balik ke pohon-pohon kurma mengatakan, lihat pohon-pohon kurma kalian. 2-3 hari lagi berbuah, panen. Kita panen saja dulu, baru kita nyusul pasukan. Dan sekarang juga lagi panas, maka lebih baik kita tidak usah ikut. Ada di antara mereka yang termakan dengan isunya orang ini. Jadi hanya untuk mengurangi jumlah pasukan muslimin. Ya. Terjadi juga
Pada saat itu, kisah tentang hilangnya unta Nabi SAW ini pernah saya ceritakan ya. Bagaimana unta Nabi SAW pada saat pulang dari perang Tabuk hilang. Lalu Nabi SAW bilang, unta saya hilang, carilah. Ada orang munafik rupanya. Waktu Abdullah bin Abi Salul tidak ikut di pasukan muslimin, dia sisipkan berapa orang masuk untuk memata-matai muslimin. Ini di zaman Nabi loh ya, Nabi hidup, mereka buat begitu. Namanya Abdullah. Ini luar biasa. Jadi jangan heran kalau namanya sekarang nama-nama Islam, tapi lisannya luar biasa benci dengan Islam. Banyak di medsos. Ya. Kalau di zaman Umar banyak hilang lehernya. Maka yang terjadi, ada orang munafik sengaja ikut, dia bilang, masa ini orang ngaku Nabi, untanya hilang, nggak tahu di mana. Rupanya orang ini bicara di satu kemah, sebelahnya ada kemahnya Nabi. Dia sengaja bilang di kemah sebelah. Pemilik kemah ini lagi hadir bersama Nabi. Kata Nabi SAW, kenapa ada sebagian orang bicara ya di antara kalian? Nabi nggak sebutin namanya. Salah satu adab dan akhlak Nabi nggak mau bongkar siapa orangnya. Nabi cuma bilang, kenapa ada orang di antara kalian yang berkata, ini Nabi tapi nggak tahu untanya hilang di mana? Ketahuilah aku ini manusia biasa. Hanya kalau wahyu datang kepadaku, baru aku sampaikan. Dan ketahuilah sekarang wahyu turun kepadaku, kalau untaku ada di lembah itu, lembah disebutkan nama lembahnya, tapi dalam hadis ini cuma dikatakan lembah itu, talinya sedang terikat di tali untaku sedang terikat di satu pohon, ambillah dia. Sahabat cari, ditemukan betul. Pemilik kemah ini pulang ke kemahnya. Lalu dia bilang sama teman-teman di kemah, kenapa tadi Rasulullah SAW bilang begini ya? Katanya ada di antara kita yang mengatakan ini Nabi tapi nggak tahu untanya di mana. Teman-temannya di situ bilang, tahu siapa yang bilang itu? Kata dia tidak. Ini orangnya nih. Lalu pemilik kemah itu gebukin orang itu. Orang munafik. Pokoknya apa saja yang bisa membuat orang ragu dengan Islam, ragu dengan Rasulullah, supaya orang minimal tertunda beramal soleh, begitu. Aneh-aneh saja. Aneh-aneh. Begitu juga dengan kisah, ada mata air, namanya atau disilakan dengan wishal. Wishal, itu saya jelaskan dalam kisah perang Tabuk. Beberapa kejadian besar terjadi pada saat Nabi SAW pulang dari perang Tabuk. Jadi Nabi SAW bilang kepada pasukan untuk pulang dari Tabuk, nanti kita akan lewatin sebuah mata air, wishal diistilahkan begitu. Wasiat saya, jangan ada yang minum, jangan ada yang menyentuh sampai saya datang. Disebarkan ke seluruh pasukan. Semua sahabat dengar, baik, kita tunggu saja sampai tiba mata air baru kita minum. Apa yang terjadi? Rupanya di pasukan muslim kan ada nyelip tuh beberapa orang munafik. Mereka dengar itu, mereka sengaja duluan ke sana. Coba bayangin. Tiba di mata air mereka sengaja minum. Masa sih? Gitu. Kayak nggak masuk akal, nggak boleh sentuh, diminum-minum air sama dia. Akhirnya mata air itu berhenti. Waktu mereka minum berhenti. Nggak ada airnya. Tiba Nabi SAW dengan pasukan di situ. Lalu Nabi SAW melihat, Nabi mengatakan, semoga Allah melaknat mereka. Andai saja mereka mematuhi perintahku, maka di sini akan ada mata air yang akan menjadi lautan luas, memenuhi semua kebutuhan jazirah Arab. Lalu Nabi SAW berdoa, lalu meludahi arah mata air tadi. Tapi ini ludah Nabi. Ya. Perlu saya ingatkan. Nabi SAW meludah di situ, terus tiba-tiba kata para sahabat, kami mendengar gemuruh suara yang besar seperti batu yang bertabrakan, terus pecah, keluarlah mata air yang besar. Kata Nabi SAW, ketahuilah, andai saja mereka tidak melakukan tadi, melanggar perintahku, ini akan menjadi lautan yang luas di Jazirah Arab. Dan hari ini, sampai hari ini, di wilayah Tabuk, seluruh perkebunan, bahkan seluruh kota Tabuk, itu dikatakan, yang saya dapat kisahnya, itu teraliri dari mata air Wishal ini. Artinya itu saja sudah cukup memenuhi Tabuk, apalagi kalau dibiarkan gitu ya. Begitu juga dengan kisah tentang Aqabah. Aqabah itu waktu perang dari Tabuk. Ini semua diceritakan dalam surah At-Taubah ya. Saya sudah jelaskan di Sirah Nabawi. Jadi waktu Nabi SAW mau pulang ke Madinah, beliau melihat pasukan jalan dan harus dipantau pasukan karena tidak ada pengeras suara zaman dulu. Nggak ada, kita harus pantau di belakang, ayo lurus, jangan terpisah, gitu kan. Maka Nabi SAW mengajak Ammar bin Yasir dan Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhuma, dua orang sahabat yang mulia, dipanggil, disuruh naik temani Nabi di atas Aqabah. Rupanya disitulah ketahuan berapa jumlah orang munafik waktu mau pulang ke Madinah, kurang lebih 14 orang mereka. Lalu mereka menutup wajah mereka dengan kain-kain wajah, lalu mereka mengatakan, waktu lihat Nabi SAW di atas bukit Aqabah namanya, Nabi lagi mantau pasukan. Kalau ada yang agak miring, ada yang jauh, ada yang keluar, kelihatan dari atas gunung itu. Maka mereka bilang satu sama lain, kalian tidak akan mendapatkan kesempatan membunuh orang ini, ya, lebih bagus daripada waktu ini. Ini Nabi mau dibunuh, bayangin aja. Kalau cuma zaman sekarang ulama, dai itu kecil, Nabi mereka mau bunuh zaman itu, gitu kan?
Maka Nabi SAW tapi tidak bicara apa-apa. Nabi dapat wahyu kalau mereka akan bunuh. 14 orang ini langsung naik ke Aqabah. Kata Ammar bin Yasir dan Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhuma, kami mengira mereka adalah orang-orang yang Nabi larang, karena Nabi bilang, saya akan naik ke Aqabah, ke gunung tinggi itu, jangan ada yang ikut ya, kecuali Ammar dan Hudzaifah. Jadi mereka bilang berdua, kami kira mereka ini hanya orang-orang yang tidak mau dengar perintah Nabi lalu tetap mau naik itulah. Lalu kami mengusir mereka dengan pedang lalu mereka lari. Tapi kami melihat di wajah Nabi, raut wajahnya berubah total dan sangat marah. Yang belum pernah kata Hudzaifah, aku melihat Nabi SAW marah seperti itu. Lalu kata Hudzaifah, kata Nabi SAW, hai Hudzaifah, apa kau tahu siapa mereka? Tidak ya Rasulullah. Mereka adalah 14 orang dari suku Tamim pada saat itu, dari kaum munafikin. Namanya fulan, 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 fulan. Nabi sebutin satu persatu nama-nama mereka. Ketahuilah mereka semua berusaha untuk membunuhku.